just got off the phone with the girl who loves you too. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kelompok kami kelompok 1 untuk mempresentasikan materi yang berjudul aplikasi fungsional dan integrasi. Kelompok 1 terdiri dari 3 anggota kelompok. Yang pertama, saya sendiri, Emirisda Muftia dengan NIM 210301092. Saya, Aurelia Risma Maherta dengan NIM 210301094. Saya Nabila Feti Syaira dengan NIM 210301103. Langsung aja ke materinya. 1. Ragam sistem dan perspektif fungsional. Yang pertama, sistem penjualan dan pemasaran. Yang termasuk sistem penjualan dan pemasaran merupakan pemrosesan order. Yang kedua, pemberian harga. Yang ketiga, pengiriman. Yang keempat, penagihan. Yang kelima, manajemen penjualan. Dan yang terakhir, perencanaan penjualan. Fungsi penjualan dan pemasaran bertanggung jawab dalam hal menjual produk-produk atau layanan perusahaan. Pemasaran terutama berurusan dengan mengidentifikasi pelanggan dengan produk atau layanan perusahaan, mengetahui apa yang mereka butuhkan, merencanakan dan mengembangkan produk-produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan mereka. Penjual dan sales berurusan dengan menghubungi pelanggan, menjual produk dan jasa, menerima pesanan, dan menindaklanjuti penjualan. Sistem penjualan dan pemasaran mendukung aktivitas-aktivitas tersebut. Next. Pada tabel tersebut telah dijelaskan bahwa sistem informasi digunakan dalam penjualan dan pemasaran dalam banyak cara. Pada level strategi, sistem penjualan dan pemasaran memonitor tren-tren yang berpengaruh terhadap produk-produk baru dan peluang-peluang penjualan, mendukung perencanaan untuk pembuatan produk-produk baru, dan memonitor kinerja pesaing. Pada level manajemen, sistem penjualan dan pemasaran mendukung penelitian pasar, mengiklankan kampanye promosi, dan penentuan harga. Sistem ini menganalisis kinerja penjualan dan kinerja staf penjualan. Pada level pengetahuan, sistem ini mendukung workstation analisis pemasaran. Pada level operasional, sistem penjualan dan pemasaran memberi bantuan dalam menentukan lokasi dan menghubungi pelanggan mana yang prospektif, mencatat penjualan, mengelola pesanan, dan memberi dukungan layanan pelanggan. Next. Dua, ada sistem produksi dan fabrikasi. Fungsi fabrikasi dan produksi bertanggung jawab dalam memproduksi barang dan jasa. Sistem fabrikasi dan produksi mengerjakan manajemen inventory, pembelian, pengiriman, perencanaan produk, penjadwalan produksi, dan perencanaan pembelian material. Sistem informasi fabrikasi dan produksi mendukung semua aktivitas tersebut. Next. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa sistem produksi dan fabrikasi diatur berdasarkan level organisasi. Yang pertama, sistem fabrikasi level strategi. Berkenaan dengan tujuan fabrikasi perusahaan jangka panjang, misalnya kemana melokasikan pabrik-pabrik baru, atau bagaimana menaruh investasi yang harus ditanamkan. Dan pada level manajemen, sistem fabrikasi dan produk menganalisis SN monitor biaya dan sumber-sumber fabrikasi dan produksi. Pada level pengetahuan sistem, fabrikasi dan produksi menciptakan dan mendistribusikan pengetahuan, dan fabrikasi dan produksi menciptakan dan mendistribusikan keahlian desain untuk mengendalikan proses produksi. Pada level operasional, dari sistem fabrikasi dan produksi berhubungan dengan status tugas-tugas produksi. Next. Yang ketiga, sistem keuangan dan akuntansi. Yang termasuk sistem keuangan dan akuntansi ialah hutang dagang, piutang dagang, buku kas, dan pengelolaan dan perakiraan kas. Fungsi keuangan adalah bertanggung jawab memelihara dan mengelola aset-aset keuangan perusahaan, misalnya kas, saham, obligasi, investasi lainnya,
supaya dapat menentukan pengembalian modal maksimal dari aset-aset keuangan tersebut. Pada tabel tersebut menunjukkan sebagian sistem informasi akuntansi dan keuangan yang ada dalam organisasi besar. Level strategi untuk fungsi akuntansi dan keuangan adalah menetapkan tujuan investasi jangka panjang perusahaan dan menyediakan perakiraan jangka panjang atas kinerja keuangan perusahaan. Pada level manajemen, sistem informasi membantu para manajer untuk mengatur dan mengendalikan sumber daya keuangan perusahaan. Sistem pengetahuan mendukung keuangan dan akuntansi dengan menyediakan workstation dan peranti analisis untuk merancang investasi agar modal yang ditanamkan bisa kembali secara maksimal. Sistem operasional dalam akuntansi dan keuangan melacak alur dana perusahaan melalui transaksi seperti cek, gaji, pembayaran ke penjual, laporan surat-surat berharga, dan uang masuk. Yang keempat atau D, ada sistem sumber daya manusia. Fungsi sumber daya manusia bertanggung jawab untuk menarik, mengembangkan, dan memelihara kerja suatu perusahaan. Yang termasuk sumber daya manusia, di sini ada administrasi personil karyawan, pengelolaan waktu, penggajian, pengembangan personil, dan sistem informasi sumber daya manusia mendukung aktivitas misalnya mengidentifikasi potensi-potensi karyawan, memelihara catatan lengkap atas setiap karyawan, dan menciptakan program untuk mengembangkan talenta dan keterampilan karyawan. Next. Pada tabel tersebut menunjukkan sistem sumber daya manusia pada level strategi, yaitu mengidentifikasi syarat-syarat kemampuan karyawan, seperti keterampilan, tingkat pendidikan, jenis-jenis posisi, jumlah posisi, dan biaya. Pada level manajemen, sistem sumber daya manusia membantu manajer memonitor, menganalisis rekrutmen, alokasi, dan kompensasi karyawan. Pada level pengetahuan, untuk sumber daya manusia mendukung aktivitas atau yang berhubungan dengan desain kerja, pelatihan, dan pemodelan karir karyawan. Pada level operasional, di sini melacak pelatihan karyawan, keterampilan, dan penghargaan. Next. Yang kedua yaitu aplikasi-aplikasi enterprise. Aplikasi-aplikasi enterprise diantaranya satu, mengintegrasikan fungsi dan proses bisnis. Pada tabel tersebut menunjukkan menguraikan beberapa proses bisnis untuk masing-masing wilayah fungsional. Banyak proses bisnis berciri lintas fungsional melebihi batasan-batasan antara penjual, pemasaran, fabrikasi, dan riset serta pengembangan. Proses lintas fungsional ini memotong struktur organisasi yang tradisional, menggolongkan karyawan berdasarkan fungsi keahlian khusus untuk melengkapi pekerjaan. Sebagai contoh, proses pesanan pada banyak perusahaan memerlukan kerjasama di antara fungsi penjualan yang berfungsi menerima orderan dan memasukkan pesanan. Yang kedua, fungsi akuntansi yang berfungsi memeriksa kredit dan menagih bayaran pesanan. Dan yang terakhir, fungsi fabrikasi menyiapkan dan mengirim pesanan. Yang kedua, sistem enterprise. Sistem enterprise ini atau dikenal juga sebagai perencanaan sumber daya perusahaan atau enterprise resource planning. Memecahkan masalah tersebut dengan menyediakan sistem informasi tunggal untuk satu kesatuan koordinasi organisasi dari proses kunci bisnis. Perangkat lunak enterprise memberi model dan mengotomasi banyak proses bisnis, seperti menyusun daftar pesanan atau pengiriman, dengan tujuan pengintegrasian informasi pada perusahaan atau mengeliminasi link-link yang kompleks dan memakan biaya antar sistem komputer di setiap area bisnis yang berbeda. Informasi yang sebelumnya terfragmentasi pada sistem tradisional kini dapat mengalir dengan lancar ke seluruh perusahaan. Sedemikian rupa sehingga semua proses bisnis dibagi fabrikasi, akuntansi, sumber daya manusia, dan area lainnya di perusahaan bisa berbagi informasi yang sama. Proses bisnis terpisah mulai dari penjualan, produksi, keuangan, dan logistik dapat terintegrasi ke dalam satu proses bisnis yang luas,
di perusahaan yang mampu melintasi semua level dan fungsi organisasi. Platform teknis perusahaan yang lebar mampu melayani semua proses level dan proses. Next. Keuntungan dan tantangan sistem enterprise. Yang pertama, keuntungan sistem enterprise. Sistem enterprise menciptakan platform terintegrasi untuk mengkoordinasi proses inti internal perusahaan. Sistem perusahaan mengintegrasikan proses bisnis inti dalam penjualan, produksi, keuangan, dan logistik, dan sumber daya manusia ke dalam perangkat lunak sistem tunggal sedemikian rupa sehingga informasi dapat mengalir di sepanjang organisasi, meningkatkan koordinasi efisien dan pengembalian keputusan. Sistem perusahaan dapat membantu menciptakan keseragaman organisasi agar semua orang menggunakan informasi dan proses yang serupa, serta mengukur pekerjaan mereka dalam kaitan dengan standar prestasi perusahaan. Koordinasi dalam proses penjualan, produksi, keuangan, dan logistik yang disajikan oleh sistem enterprise membantu organisasi untuk merespon dengan cepat permintaan pelanggan. Yang kedua, tantangan sistem enterprise. Sistem enterprise sangat sukar untuk diterapkan dengan sukses. Sistem ini memerlukan perubahan keorganisasian secara luas, menggunakan teknologi yang kompleks dan memerlukan investasi biaya besar jangka panjang yang sulit dihitung. Jika sudah diimplementasikan, sistem enterprise sangat sukar untuk diubah. Diperlukan visi dan misi jangka panjang yang jelas agar bisa melihat secara keseluruhan masalah-masalah perusahaan dan menemukan solusi yang mampu merealisasi nilai strategi dari investasi tersebut. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang mau ditanyakan, langsung aja hubungin kami bertiga. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.